Bapak Ibu Saudara-saudara, sahabat New Kairos yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang akan menjadi berita sukacita bagi kita, sekaligus menjadi kekuatan kita menjalani kehidupan ini, terambil dari kitab Roma pasal 12 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikian firman Tuhan. Kalimat pertama dalam nats kita hari ini sangatlah menggelitik hati dan pikiran kita, dan ini bisa membuat orang salah paham kalau kita tidak pahami lebih dalam lagi. Karena dikatakan tadi, janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Janganlah saya dan saudara serupa dengan dunia ini. Apa artinya kalimat ini, Bapak Ibu Saudara-saudara? Bukankah kita masih berada di dunia ini? Bukankah dunia ini adalah tempat kita beraktivitas, melakukan segala kegiatan kita, termasuk dengan memuji Tuhan? Nah, kalau demikian, apa yang dimaksudkan oleh Paulus sebagai penulis surat Roma ini? Kalau Paulus berkata, dan ini telah menjadi kalimat pertama dalam renungan ini, menjadi perintah bagi kita yang mengatakan, janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, sahabat New Kairos yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita dalami sebenarnya konsep berpikir Paulus, yang dimaksudkan oleh Paulus dengan dunia bukanlah dunia yang kita diami ini secara ansih. Namun ini adalah sebuah istilah Paulus akan jalan hidup yang jahat, yang berdosa di hadapan Tuhan, dan cara pandang yang bertentangan dengan kehendak Allah. Jangan serupa dengan dunia ini menekankan supaya kita jangan menjadi manusia yang tamak, menjadi manusia yang sombong dan merasa paling benar. Jangan jadi manusia yang berhati iblis, karena semua perilaku kejahatan itu adalah dari dan di dunia ini. Jadi Paulus bukan hanya menunjuk keadaan perbuatan-perbuatan duniawi sebenarnya, tapi pola pikir, sudut pandang dan sistem kepercayaan yang bertentangan dengan firman Allah, itulah yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus dengan istilah dunia ini. Kalaupun tadi dikatakan, janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Sahabat New Kairos yang dikasihi oleh Tuhan, kita diperintahkan tidak hanya agar tidak berbuat jahat, tetapi juga jangan mempunyai cara pikir yang sama dengan dunia ini. Karena di belakang cara berpikir kita sebenarnya ada kepercayaan yang kita pegang. Nah, perintah ini berarti agar kita jangan menjadi serupa dengan kepercayaan palsu yang dipegang oleh orang-orang yang ada di dunia ini. Kita perlu waspada dengan pengajaran yang hanya menekankan satu pengajaran tapi melupakan yang lainnya. Nah, kita harus memahami Injil secara utuh dan komprehensif. Injil yang berpusat pada Kristus, bukan pada manusia. Nah, kemudian jangan menjadi serupa dengan dunia ini juga dapat berarti jangan kita ini menjadi sekuler. Sekularisme terjadi di mana segala pemikiran, perbuatan, rencana, perjuangan, cita-cita manusia hanya memperhitungkan hidupnya selama dia di dunia ini saja, dengan mengabaikan ataupun tidak mempercayai adanya kekekalan yang lain. Nah, selain itu kita mesti tegas dengan pandangan-pandangan dunia yang hanya memuaskan keinginan lahiriah dan memuja hawa nafsu, sehingga membuat banyak orang Kristen akhirnya menyimpang dari jalan yang benar. Jadi kemenangan kita atas dunia dimulai dari kepercayaan kita sebenarnya yang diperbaharui oleh firman Allah, agar kita menjadi tidak serupa dengan dunia. Untuk itu firman Tuhan memberikan solusi kepada saya dan saudara dengan mengatakan,
berubahlah oleh pembaharuan budimu. Nah, firman Tuhan menginginkan agar kita terus-menerus berubah menjadi manusia yang tidak sama dengan keadaan semula. Paulus mengajarkan kita sebagai umat ciptaan yang baru yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus untuk sungguh-sungguh mengalami perubahan total dan radikal dalam sebuah aspek kehidupan kita. Dimulai Bapak Ibu Saudara-saudara dari pola pikiran kita, dari perbuatan kita, dari perkataan kita, dan perilaku hidup kita sehari-hari. Dalam bahasa aslinya sebenarnya perubahan yang dimaksud oleh Paulus di sini bukan hanya ganti bajunya saja, bukan hanya ganti casingnya saja, tetapi perubahan, kalau kita lihat Paulus maksudkan di sini adalah dengan kata metamorfosis, yaitu satu perubahan yang digambarkan seperti ulat yang berubah radikal menjadi kepompong. Kepompong berubah menjadi kupu-kupu. Jadi hal yang menjijikkan menjadi hal yang indah, dari orang yang jahat menjadi orang yang lebih baik. Jangan mudah terbawa arus dunia ini yang menginginkan kita hancur berkeping-keping dengan menjauh dari Tuhan dan tidak mengikuti apa yang firman Tuhan katakan. Nah, firman Tuhan mengingatkan kita agar jangan hanya puas dengan perubahan sementara saja, tetapi harus menjadi manusia yang serupa dengan Kristus. Karena itu teruslah berusaha membawa perubahan bagi dunia ini, agar dunia ini dipenuhi oleh kemuliaan Allah. Janganlah serupa dengan dunia ini, namun kita harus berbeda dengan dunia ini. Kita harus terus-menerus berubah ke arah yang lebih baik. Sekalipun dunia ini banyak tawarannya yang kadang menggiurkan hati kita, namun ingat Bapak Ibu Saudara-saudara, dunia ini hanya bersifat untuk sementara. Namun tempat kekal bagi kita, bagi saya dan saudara, adalah sorga yang disediakan oleh Tuhan. Sekali lagi firman Tuhan mengingatkan kita, janganlah serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Tuhan memberkati. Amin. Shalom.